15 makanan penyelamat saat telat sahur di bulan puasa. Sebelum lanjut, pastikan mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Judul tentang 15 makanan penyelamat saat telat sahur di bulan puasa ini terdengar sederhana, tapi rasanya masuk ke hati ibu-ibu masa kini yang hidupnya dikejar jam, notifikasi, dan tanggung jawab rumah yang rasanya tidak pernah selesai. Sahur sering kalah sama realita, alarm yang kalah sama rasa capek, dapur yang sunyi, dan kepala yang sudah sibuk mikirin besok mau masak apa. Di momen seperti itu, makanan bukan cuma soal kenyang, tapi soal bertahan. Soal menjaga emosi supaya siang hari tidak berubah jadi mode sensitif tanpa sebab. Materi ini penting karena telat sahur itu bukan kejadian langka, tapi kondisi kolektif ibu-ibu modern yang multitasking dari subuh sampai malam, dan sering lupa mengurus diri sendiri. Di saat orang lain bilang sahur itu cuma makan, ibu-ibu tahu sahur itu keputusan strategis antara masak ribet atau selamatkan kewarasan. Sedikit bercanda, tapi nyata, salah pilih sahur bisa bikin puasa terasa lebih panjang dari antrean sembako murah. Dan salah satu penyebab drama kecil di rumah itu, seringnya cuma karena perut kosong dan kepala pening. Secara logika ilmiah, konsep ini sejalan dengan teori manajemen energi tubuh dari ilmu gizi modern yang menjelaskan bahwa asupan sederhana tapi tepat di waktu kritis mampu menjaga kestabilan gula darah dan emosi sepanjang hari. Artinya, makanan penyelamat saat telat sahur bukan solusi darurat yang memalukan, tapi strategi cerdas yang relevan dengan kondisi sekarang. Jadi, pembahasan ini bukan cuma daftar makanan, tapi pengakuan jujur bahwa ibu-ibu juga manusia yang butuh solusi realistis, cepat, dan tetap penuh cinta di tengah keterbatasan waktu. Makanan pertama adalah nasi sisa semalam. Dan ini, realita hidup yang sering bikin emak-emak merasa bersalah. Padahal sebenarnya, ini bentuk efisiensi tingkat tinggi. Nasi yang tadi malam kita masak dengan niat penuh cinta itu, sekarang berdiri gagah jadi penyelamat sahur. Tinggal dipanasin sebentar sambil ngucek mata, ditambah kecap atau sambal sisa, dan perut langsung merasa dihargai. Ini contoh nyata bahwa hidup nggak selalu harus fresh asal masih layak dan bikin kuat puasa. Makanan kedua adalah telur, bahan makanan yang selalu merasa dirinya paling serbaguna se-Indonesia Raya. Mau jam 3 pagi atau jam 3 siang, telur tetap siap dikorbankan. Digoreng, asal ceplok pun jadi. Direbus juga nggak protes. Contoh nyatanya emak-emak yang bangun sahur mepet, biasanya cuma sempat goreng telur sambil ngomel pelan. Tapi siang harinya masih bisa nyuci baju, tanpa pusing karena protein sudah masuk. Makanan ketiga adalah mie instan. Makanan yang sering bikin kita merasa berdosa, tapi juga bersyukur. Karena di saat kulkas terlihat kosong dan hati mulai panik, mie instan muncul seperti mantan yang gak bisa dilupain. Tinggal rebus air, masukin mie, dan dalam hitungan menit, sahur terselamatkan. Contoh realnya banyak ibu-ibu yang bilang, yang penting perut keisi dulu, urusan detoks nanti abis lebaran. Makanan keempat adalah roti tawar, makanan yang kelihatannya pendiam, tapi selalu ada di saat genting. Roti ini cocok buat sahur sambil berdiri karena takut bangunin anak. Cukup oles selai atau makan polos, sambil minum teh manis. Dan logikanya roti ini cepat masuk tanpa ribet. Bikin perut nggak kosong dan kepala nggak muter pas jam 9 pagi. Makanan kelima adalah pisang. Buah sejuta umat yang sering nongkrong di meja makan tanpa pernah dipedulikan. Padahal pas telat sahur pisang ini jadi pahlawan instan. Tinggal kupas tanpa suara. Makan 2 biji, dan tubuh dapat energi. Contoh realnya banyak ibu-ibu yang sahurnya cuma pisang dan air,
tapi masih bisa masak buat buka puasa nanti sore. Makanan keenam adalah kurma. Kecil-kecil, tapi jagoan. Kurma ini manisnya cepat kasih tenaga, dan cocok buat perut yang belum siap makan berat. Biasanya, emak-emak makan kurma sambil mikir, ini sunnah tapi juga darurat. Contoh nyatanya, 1-2 butir kurma bisa bikin tangan gak gemetar pas nyapu halaman pagi hari. Makanan ketujuh adalah sisa lauk semalam. Entah ayam goreng yang tinggal sepotong, atau tempe yang sudah mulai mengeras. Ini bukti bahwa masakan ibu selalu punya masa depan. Tinggal dipanasin sebentar, dan dimakan dengan nasi hangat. Contoh logisnya lauk ini bikin sahur terasa lebih niat, walau bangunnya telat. Makanan ke-8 adalah oatmeal instan. Makanan yang sering dibeli dengan niat hidup sehat, tapi jarang dimakan. Sampai akhirnya kepake pas sahur telat. Tinggal seduh air panas dan aduk cepat. Oatmeal ini bikin kenyang lebih lama. Cocok buat ibu-ibu yang habis sahur, langsung lanjut nyiapin anak sekolah. Makanan ke-9 adalah susu. Minuman yang sering jadi cadangan terakhir. Susu ini rasanya kayak pelukan lembut di pagi buta. Diminum pelan sambil duduk bengong. Contoh realnya susu bikin perut lebih tenang dan gak gampang perih saat puasa panjang. Makanan ke-10 adalah keju, yang biasanya cuma jadi topping, tapi pas darurat naik pangkat jadi menu utama, dimakan sama roti atau nasi sisa pun jadi. Keju ini tinggi lemak yang bikin kenyang. Contoh logisnya, ibu-ibu yang cuma makan keju dan roti tetap bisa bertahan sampai waktu zuhur tanpa drama. Makanan ke-11 adalah biskuit gandum, camilan yang sering disimpan buat tamu tapi akhirnya dimakan sendiri pas sahur. Biskuit ini praktis dan bisa dimakan sambil jalan ke dapur. Contoh nyatanya, biskuit gandum bikin perut nggak langsung keroncongan, walau sahurnya super singkat. Makanan ke-12 adalah sup sisa semalam. Kuah hangat yang rasanya menenangkan jiwa raga emak-emak, walau tinggal sedikit, tapi efeknya besar. Contoh realnya minum kuah sup, bikin badan lebih segar dan gak kaget saat puasa dimulai. Makanan ke-13 adalah tempe goreng. Makanan sejuta umat yang murah, tapi setia. Tempe ini sering dianggap remeh, padahal proteinnya nyata. Contoh logisnya, 1-2 potong tempe goreng bisa bikin tenaga cukup buat beresin rumah sampai siang. Makanan ke-14 adalah nasi goreng cepat ala Ibu Panik, nasi sisa, telur, kecap, aduk asal jadi. Ini bukan soal rasa, tapi soal bertahan hidup. Contoh nyatanya, nasi goreng ini bikin sahur terasa lengkap, walau dimasak dengan mata setengah tertutup. Makanan ke-15 adalah air putih yang cukup. Sering dilupakan karena fokus ke makanan, padahal tanpa air semua makanan jadi sia-sia. Contoh realnya ibu-ibu yang cukup minum saat sahur, biasanya lebih jarang sakit kepala dan lebih sabar menghadapi drama rumah tangga siang hari. Di titik ini, kita bisa tarik napas sebentar sambil senyum kecil. Karena ternyata, hidup ibu-ibu itu bukan soal sempurna atau tidak, tapi soal bertahan dengan versi terbaik yang bisa kita lakukan pagi itu. Sahur telat bukan kegagalan, itu cuma bukti bahwa kita multitasking sampai lupa waktu. Dan dapur tetap jadi saksi bisu perjuangan kita yang sering tak terdokumentasi, tapi nyata. Kadang kita menertawakan diri sendiri, sambil mikir kenapa ya jam rasanya lebih cepat lari saat bulan puasa, padahal niatnya cuma mau merem sebentar, tapi bangunnya sudah drama nasional. Di situ kita belajar bahwa tenang itu juga bagian dari ibadah, dan memilih makan seadanya dengan hati ikhlas jauh lebih berharga daripada panik sambil menyalahkan keadaan. Semoga setelah ini, yang tersisa bukan rasa kesal, tapi keyakinan bahwa hari ini tetap bisa dijalani dengan ringan, perut cukup, hati cukup, dan pikiran lebih damai. Karena ibu yang optimis itu bukan yang selalu siap, tapi yang selalu bangkit, menata ulang niat, lalu melangkah lagi dengan senyum dan semangat. Terima kasih, Moms.
semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.